Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, kitab hadis, dulu dicetak 4 jilid. Sekarang katanya setelah ditahqiq puluhan jilid sudah. Imam Tirmidzi menyebutkan ada seorang sahabat yaitu Atiyah. Atiyah berkata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, ini yang poin yang kita perlu jaga. La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Seumur-umur hamba Allah tidak akan sampai kepada derajat orang muttaqin, orang yang takwa. Enggak akan sampai. Ulang. Seumur-umur seorang hamba Allah, la yablughu al-'abdu ayyakuna minal muttaqin. Seseorang hamba Allah jangan bermimpi untuk sampai derajatnya ke tingkat takwa sehingga disebut dia sebagai orang muttaqin. Jangan mimpi, gak akan sampai kecuali ada syaratnya. Syarat ini kalau bisa dipenuhi, sampailah orang itu ke tingkat muttaqin. Kalau enggak bisa dipenuhi syarat ini, tidak akan sampai kepada tingkat orang yang takwa atau muttaqin. Apapun bentuknya. Syarat itu syarat apa? Hatta yada' ma la ba'sa bih hadran lima bihi ba'sun. Pertama syaratnya meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa. Itu kalau dia lakukan tidak berdosa. Tapi tetap dia tidak mau melakukan, khawatir akan menghantarkan yang boleh tadi kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rata-rata belum paham nih. Ada sesuatu boleh kau lakukan, tapi orang itu tidak mau melakukan. Kenapa? Takut gara-gara yang boleh ini akan bergeser pelan-pelan menghantarkan dia untuk melakukan yang tidak boleh. Khawatir untuk takut terjerumus ke dalam yang tidak boleh, maka yang boleh pun tidak mau dilakukan. Kalau itu sanggup engkau lakukan, sanggup engkau amalkan, Anda akan sampai ke derajat orang takwa al-muttaqin. Ulang. Kalau mampu meninggalkan sesuatu yang boleh engkau lakukan, tapi engkau meninggalkannya demi menjaga jangan sampai gara-gara yang boleh ini menghantarkan Anda kepada yang berdosa. Yang boleh pun Anda siap meninggalkannya demi jangan jatuh dalam dosa. Ini kalau mampu kita lakukan, pada saat itu naik derajat kita ke tingkat muttaqin, orang yang takwa. Jawab dulu dengan semangat pagi. Jelas? Kayaknya kurang jelas. Jelas? Kalau begitu, bukan meninggalkan yang dosa, itu orang takwa, bukan. Kalau dia tidak melakukan hal-hal yang berdosa, itu belum takwa.
Tapi kalau orang itu berani meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibolehkan oleh Allah dan Rasul, tetap dia tidak melakukan, khawatir dengan dia melakukan yang dibolehkan akan menghantarkan dia kepada melakukan yang tidak boleh. Dia berhenti yang boleh karena khawatir untuk jatuh dalam yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah. Itu baru orang takwa. Contoh ini kayaknya rumit banget. Enggak ada rumit. Yang rumit bagi orang yang belum sarapan pagi hari ini. Ya. Begini. Perempuan senang puasa. Dia maunya hari ini berpuasa, boleh enggak? Ya boleh. Boleh berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, suaminya pulang, dia akan tersinggung suaminya. Karena sesuatu kita nggak tahu. Mungkin udah lama nggak ketemu. Contoh, orang puasa boleh, suaminya dalam perjalanan pulang ke Legoso. Udah lama nggak ketemu. Boleh berpuasa ya boleh. Tapi orang yang takwa tidak mau melakukan meskipun itu boleh, kalau akibat nanti menghantarkan murka suami. Itu dulu sebagai contoh kecil. Jelas? Jelas. Contoh yang kedua. Dia ada uang dalam kantongnya 50.000. Dia mau bersedekah, boleh enggak? Boleh. Kurang semangat nih kalau giliran bersedekah, kurang semangat. Saya bilang boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau dia bersedekah, pulang-pulang kebutuhan hari-hari dia harus minjam kepada Pak Warno. Kalau dia pinjam biasanya enggak akan bayar. Gara-gara dia melakukan sedekah tadi yang boleh, akan menghantarkan dia kepada akan berhutang. Belum tentu berhutang tapi takut khawatir menghantarkan kepada dia akan meminjam kepada orang lain. Yang meminjam kepada orang lain itu belum tentu dia sanggup membayarnya. Itu dilarang oleh Allah. Yang boleh tadi pun dia tidak mau melakukannya karena khawatir dengan melakukan yang boleh tadi akan menghantarkan dia ke wilayah yang tidak boleh. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Satu lagi yang terakhir, yang ketiga. Orangnya senang dengan salat di masjid. Dia saleh. Tapi karakternya itu karakter senang dengan sandal baru. Dia karakter itu sudah karakter biasa. Bawa sandal, kalau melihat sandal orang itu yang baru, senang dia, langsung ngambil. Tapi belum tentu dia ambil. Kalau dia tidak melihat sandal itu, dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dia. Tapi kalau melihat, pasti dia khawatir terambil sandal orang. Dia pun tidak mau ke masjid. Khawatir kalau dia ke masjid, takut tergoda dengan sandal baru orang, dia akan mengambil, meninggalkan sandal dia. Ini adalah meninggalkan sesuatu yang boleh, tapi khawatir dia nanti menghantarkan dianya
untuk melakukan yang tidak boleh. Itu pun belum tentu. Takut-takut menghantarkan ke situ. Yang boleh pun dia tinggalkan. Itu takwa namanya. Itu derajat takwa. Kesimpulan derajat takwa yang ketiga ini. Contoh jelas. Kesimpulan derajat takwa bukan meninggalkan yang dilarang. Itu belum takwa. Bukan Anda melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah saja. Itu belum sampai ke wilayah derajat takwa. Kalau mau bela-belain takwa, yang boleh pun Anda jangan lakukan. Kalau dengan melakukan yang boleh itu akan menghantarkan Anda kepada, bukan pasti, tidak pasti, khawatir, takut Anda akan melakukan larangan Allah gara-gara melakukan yang boleh tadi. Tidak melakukan yang boleh tadi karena kehati-hatian jangan terjerumus ke dalam dosa, itu adalah namanya puncak takwa kepada Allah. Jawab serta jelas. Sekali lagi coba kuat suaranya jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.